أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah, hafidhakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Jumat, kita dengan izin Allah dan taufiknya memasuki malam Jumat yang pertama di bulan Sya'ban 1446 Hijriah. Setelah Rajab kita lalui atau Rajab meninggalkan kita, maka mulai malam ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban, bulan yang paling terakhir sebelum kedatangan bulan suci Ramadan. Dan artinya ini adalah bulan persiapan terakhir sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Persiapan yang harus kita maksimalkan untuk mentarhib kedatangan bulan suci Ramadan. Dan bulan Sya'ban ini adalah bulan untuk kita mempersiapkan segala sesuatunya untuk menjadi orang-orang yang terbaik dan berhasil serta menang di bulan suci Ramadan. Oleh karenanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memaksimalkan persiapan beliau di bulan Sya'ban. Di antaranya adalah dengan puasa itu sendiri. Dalam hadis yang dihasankan oleh beberapa ulama kita yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasa'i dari sahabat yang dicintai oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Beliau sebagai salah seorang sahabat yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menangkap satu hal yang berbeda, kelakuan dan sikap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Sya'ban telah masuk, dan lebih khusus dalam persoalan puasa. Beliau mendapati puasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban tidak sebagaimana bulan-bulan sebelumnya. Beliau sangat banyak berpuasa, dan ini sesuai juga dengan penuturan dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai mempersaksikan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam puasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban, atau lebih tepatnya hampir 1 bulan penuh. Ya, kita katakan 1 bulan penuh karena memang begitu disebutkan dalam sebagian riwayat. Walaupun kalau kita kumpulkan dengan riwayat-riwayat yang lain, maka kita harus berkesimpulan hampir 1 bulan penuh, karena beliau tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan suci Ramadan. Tapi ala kulli hal, istri Nabi SAW, Aisyah, Hafsah, dan yang lainnya, dan juga sahabat yang sangat dekat dengan beliau, Usamah, melihat sikap Nabi kita SAW dengan kedatangan bulan Sya'ban berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Bukan karena seperti sebagian kita mungkin yang hanya giat beribadah di 1 bulan tertentu. Adapun Nabi kita tentu saja seorang yang selalu
beribadah kepada Allah. Bahkan sangat banyak serta sangat bagus ibadahnya kepada Allah. Tapi di bulan Sya'ban ini beliau jauh lebih banyak dan jauh lebih bagus tingkat ibadah beliau dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Maka ditanyakan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini satu kepedulian yang bagus dari seorang penuntut ilmu, yang ketika dia mendapati dari gurunya atau dari ulama yang menjadi panutannya yang mungkin melakukan sesuatu yang tidak sebagaimana biasanya, hal itu jangan dibiarkan, jangan didiamkan, perlu untuk dipertanyakan. Maka beliau bertanya, apa gerangannya sampai beliau sallallahu alaihi wasallam sangat banyak puasanya di bulan Sya'ban? Beliau menjawab dengan dua alasan bahwa Sya'ban adalah syahrun yakfulu an-nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan yang diapit oleh dua bulan yang mulia, bulan Ramadan dan bulan Rajab, maka banyak manusia yang lalai darinya. Wa huwa syahrun yurfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin atau turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Dan dia juga adalah bulan yang amal-amal soleh diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana uhibbu an yurfa amali wa ana shaim. Dan saya suka kalau amalan saya diangkat kepada Allah, dilaporkan kepada Allah, dan juga dilaporkan bahwa saya sedang berpuasa. Ini dua alasan beliau ya yang harus menjadi catatan penting bagi kita, yaitu bahwa beliau suka untuk bisa berbeda dengan orang-orang yang ghafilin, berbeda dengan orang-orang yang lalai. Tidak mau larut dengan kelalaian orang-orang yang lalai. Banyak manusia lalai dan itu tidak menjadi alasan untuk kita ikut-ikut juga larut dalam kelalaian mereka. Sebagaimana kadang yang menjadi alasan dari kebanyakan kita. Kita bilang, saya mau baik, saya mau begini, tapi apa boleh buat, lingkungan saya tidak mendukung. Orang-orang yang ada di sekitar saya semuanya begitu. Maka apa boleh buat, saya terpaksa ikut dengan kebiasaan mereka. Tidak ada yang mendukung saya untuk saya bisa komitmen terhadap agama. Tidak ada yang mendukung saya untuk bisa giat beribadah. Semua jatuh dalam kemaksiatan, maka apa boleh buat. Ini bukan prinsip seorang muslim. Bahkan prinsip seorang muslim, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manusia pada saat itu memang lalai, maka saya tidak mau lalai dengan kelalaian mereka. Saya mau justru memperbanyak puasa, saya justru mau memperbanyak ibadah ketika banyak orang meninggalkan ibadah. Dan alasan kedua, bahwa kita perlu memperbanyak ibadah pada saat amalan kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ibadah yang perlu kita lakukan, yang bagus kita lakukan saat amalan kita dilaporkan kepada Allah adalah puasa. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam puasanya hari apa? Senin. Dan dalam sebagian riwayat Kamis juga. Dan alasan dari puasa Senin dan Kamis adalah amalan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan bulan Sya'ban, ya sama dengan bulan Sya'ban. Jadi untuk hitungan hari maka hari diangkatnya maksudnya dilaporkannya amalan-amalan kepada Allah adalah Senin dan Kamis. Untuk hitungan bulan yaitu bulan Sya'ban, ya bulan Sya'ban. Dan untuk hitungan waktu adalah apa?
subuh dan asar ya. Subuh dan asar. Malaikat-malaikat yang berjaga saling bersif-sifan ya. Lalu akhirnya ketika kumpul melapor kepada Allah itu pada waktu pagi dan sore, subuh dan asar. Makanya Nabi kita SAW melakukan zikir-zikir ya dalam waktu seperti itu. Semoga ya kita tidak termasuk orang-orang yang lalai di bulan Sya'ban ini, sekaligus bukti bahwasanya kita adalah orang yang senantiasa rindu didatangi oleh bulan suci Ramadan. Ingat, masa menanam sudah selesai. Ini sekarang masa apa? Masa untuk menyiram ya. Masa untuk menyiram. Sungguh merugi yang belum sempat menanam tanaman ya, di bulan Rajab. Sekarang masanya untuk menyirami tanaman-tanaman kita untuk kita panen ya, di bulan suci Ramadan. Kata sebagian salaf, syahru Sya'ban syahrul qurra. Bulannya para pembaca Al-Quran. Yang semoga intensitas membaca Al-Quran kita juga kita tingkatkan sebelum kedatangan bulan suci Ramadan ya. Jadi inilah saat-saat perubahan. Kalau dikatakan bulan Ramadan bulan perubahan, sebenarnya Nabi kita mengajarkan bulan perubahan itu bulan Sya'ban ya. Ramadan jelas, tapi bukan seperti kebanyakan kita nanti berubah bulan suci Ramadan. Malam-malam awal Ramadan berubah masjid pada ramai. Tapi sungguh sangat disayangkan perubahannya pun tidak lama ya. Nanti ada lagi perubahan ketika penuh di awal-awal dan nanti pertengahan bahkan akhir berubah lagi, menurun lagi jamaah. Ini keliru ya, karena sesungguhnya perubahan yang tepat adalah yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu dimulai dengan bulan Sya'ban ya. Bulan Sya'ban lah bulan perubahan untuk kita betul-betul bisa berubah secara maksimal, berubah dalam artian dalam makna yang positif di bulan Sayyidul Syuhur, bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita. Pada pertemuan kita yang paling terakhir, kita sudah menyelesaikan Bapak. Mabit. Bapak apa terakhir? Subhanallah. Makin ada buku makin lupa ya. Ulama menjelaskan kenapa dahulu dilarang menulis ya. Dulu banyak larangan menulis. Salah satu sebabnya adalah karena kalau sudah menulis malas menghafal ya. Sudah menulis malas menghafal. Mungkin dulu waktu belum ada buku, Masya Allah, dihafal. Setelah ada buku, tidak mau lagi dihafal. Ya. Yang masalah kalau tidak menulis, tidak menghafal juga. Ya. Farel. Di mana pembahasan kita? Ya. Hadis 874. Itu yang terakhir. Baik. Iya, kita sudah bahas tentang kekhususan Madinah ya. Anjuran untuk tinggal di kota Madinah. Dan juga bagaimana Madinah akan menyingkirkan orang-orang yang jahat. Orang-orang yang jahat itu tidak akan lama di kota Madinah. Dengan sendirinya akan ada penyeleksian alam ya. Mereka akan tersingkirkan karena Madinah tanfi syiraraha. Dan kita sudah sebutkan bahwa Madinah namanya adalah
Apa lagi namanya? Apa namanya Madinah? Yathrib. Subhanallah. Yathrib namanya? Bagus itu namanya, Yathrib. Ya. Hakadha yaqulun, yuqalu, ya. Mereka mengatakan Yathrib, padahal dia adalah Madinah. Ya, kita sudah sebutkan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak suka penyebutan Yathrib, dan itu cuma dikenal sebelum Islam. Dan ada memang dalam Al-Quran, tapi itu bukan dalam bentuk pujian, bahkan dilah nukilan dari perkataan orang munafik. Ya, sehingga nama yang betul untuk Madinah adalah Madinah, Madinatul Rasul, atau Thayyibah, Toba, Thayyibah. Ya. Thayyibah, Toba. Ya, dalam sebagian riwayat juga Toba, Thayyibah. Nah, sekarang kita lanjut ya. Ya, kita sebutkan ya atau bahas insyaallah beberapa hadis. Ya, kita mulai dengan hadis selanjutnya ya, bab ada fi tarqim lil bab. Kam? كده طيب لا بس أنا ما عندي باب ما عندي. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Allahumma ighfir lil muallif wal ustad wal hadirin ajma'in. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, babun man arada ahla al-Madinati bisu'in adzabahu Allah. Hadits Sa'id ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماء كما ينمع الملح في الماء. Ya. Hadis yang pertama, bab man arada ahlal Madinah. Barang siapa yang menginginkan bagi penduduk Madinah bisu'in, meniatkan yang yang tidak baik, niatan yang tidak baik kepada penduduk Madinah atau kepada kota Madinah, azabahullah, Allah akan melenyapkannya, Allah akan menghilangkannya, Allah akan membinasakannya. Satu hadis saja dalam bab ini, hadis yang ke-875, hadis yang datang dari sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakidu ahlal Madinah, tidak ada yang melakukan kaid, melakukan makar, berkeinginan jahat kepada penduduk Madinah, ahadun, seseorang, illa kecuali inma'a, dia inma'ah itu larut ya, kama yanma'u al-milhu fil ma, sebagaimana garam itu kalau dimasukkan ke dalam air dia akan larut ya, fil ma. Ya, jamaah sekalian, hadis ini menjelaskan tentang penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kota Madinah dan penduduknya. Ya, kalau di sini disebutkan ahlal Madinah, penduduknya. Dan kata ulama kita juga kotanya dan penduduknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah sebutkan yang lalu, di antara bentuk penjagaan Allah kepada kota Madinah dan kota Makkah, dua kota ini aman terhadap fitnah yang paling berbahaya. Apa fitnah yang paling berbahaya? Fitnah Dajjal, fitnah yang paling berbahaya yang telah diwanti-wanti oleh para nabi-nabi sejak dahulu, termasuk Rasul yang pertama,
sejak Nabi Nuh, ya, sejak usia dunia ini atau usia bumi ini masih sangat muda, telah diwanti-wanti akan bahaya Dajjal oleh Rasul yang pertama Nabi Nuh alaihissalam. Padahal kedatangan Dajjal itu nanti di akhir zaman. Di akhir zaman. Kita tidak tahu kapan akhir zaman. Ya, kita berharap ya akhir zaman yang dimaksudkan adalah tanda kiamat besar, ya, ketika kiamat sudah betul-betul dekat. Baru di situ akan datang Dajjal. Maka sebenarnya perhitungannya masih sangat lama. Tapi karena bahayanya, sejak awal diingatkan bahayanya oleh para nabi dan rasul. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dua kota ini. Dua kota ini diselamatkan dari Dajjal. Dajjal tidak akan mampu masuk ke Madinah dan Makkah. Dan ada juga dua masjid yang tidak termasuk Makkah dan Madinah tapi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid apa itu? Masjid Aqsa dan Masjid At-Tur. Ahsant. Ya, apa yang dimaksudkan Masjid Tur? Masjid yang tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu pertama kali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tempat-tempat ini yang aman dari masuknya Dajjal, ya. Empat tempat ini yaitu Makkah secara umum, Madinah secara umum, dan Masjid Tur dan Masjid Aqsa, Baitul Maqdis. Aman dari datangnya atau dimasuki oleh Dajjal karena Allah Subhanahu wa taala menjaga ya tempat-tempat ini dengan keberadaan apa? Para malaikat, ya, para malaikat yang bersaf-saf menjaga dengan rapi tempat ini dan tidak memungkinkan Dajjal itu masuk. Padahal Dajjal itu adalah apa kehebatannya Dajjal? Dia itu adalah Masih. Kenapa Dajjal dinamakan Masih? Tidak ada dua tafsiran yang paling dikenal, ya. Masih dikatakan Masih karena mamsuhu al-ain, ya. Hilang satu matanya atau matanya tidak berfungsi satunya. Mamsuh artinya terhapus, ya. Masaha, apa artinya masaha? Hapus, ya. Mamsuh al-ain. Karena Dajjal itu apa? A'war, ya, picak, buta sebelah. Wa rabbukum laisa bi'awar, dan Allah tidak seperti itu. Yang kedua dinamakan Masih karena Masih ayyam sahul ard, dia seakan-akan bisa menyapu bumi ini yang jaraknya begitu jauh, dekat bagi Dajjal, ya. Sehingga dunia ini semuanya bisa didatangi oleh Dajjal, ya, bisa didatangi dalam waktu dekat, kecuali 4 tempat tadi yang tidak mungkin bisa dimasuki oleh Dajjal. Jadi begitu terjaganya, ya, tempat ini, yaitu kota Makkah dan kota Madinah. Dan di antara hal yang juga menjadi kekhususan Makkah dan Madinah adalah siapa saja yang menginginkan kejahatan kepada Makkah dan Madinah, maka Allah Subhanahu wa taala akan siksa. Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Makkah, Masjid Haram, wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin apa? Nuziqhu min azabin alim. Ya, kata Allah, siapa yang menginginkan ilhad. Ilhad itu apa? Penyimpangan, menginginkan kekacauan, menginginkan kehancuran, menginginkan kedoliman, bizulmin. Di fihi artinya di Masjid Haram. Mau berbuat kedoliman, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan nuziqhu, kami akan rasakan kepadanya azab yang pedih. Jaminan, ya, untuk kota Makkah dan lebih khusus Masjid Haram. Dan untuk Madinah, hadis kita ini bahwasanya siapa yang menginginkan kejahatan kepada Madinah, maka akan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang akan menghancurkannya. Bahkan diibaratkan dengan apa? Diibaratkan dengan dia akan larut. Larut artinya habis.
Kalau larut itu garam, sesuatu yang digarami dan akan larut, sebagaimana juga gula ketika dimasukkan larut tidak kelihatan. Ya, tidak kelihatan. Maka dia akan hilang, hancur, sirna, habis. Ketika ingin menghancurkan atau ingin berbuat makar kepada Madinah atau kepada Makkah. Dan seperti yang kita sebutkan, penduduknya, ya di sini dikatakan penduduknya dan kotanya dan penduduknya. Makanya di antara kota yang paling direkomendasikan untuk kita tinggali, untuk kita berdomisili padanya adalah Madinah. Karena bukan cuma kota Madinah yang dijaga, tapi orang-orang yang berada juga di dalamnya akan dijaga. Dan di sini gunakan kata-kata kada yakidu, kaida, yaitu melakukan kejahatan dan makar. Dan kata-kata ini, sifat ini, apakah positif atau negatif? Kada yakidu, kaida, positif atau negatif? Asalnya adalah negatif, ya. Kata yakidu, menginginkan kejahatan, sama dengan makar. Tapi dia bisa bermakna positif kalau digunakan yang positif. Makanya, apakah Allah disifatkan dengan kaid atau tidak? Apakah Allah disifatkan bahwasanya Allah yakidu? Allah membuat makar? Disifatkan atau tidak? Iya. Wa yamkuruna wa yamkurullahu. Mereka membuat makar dan Allah juga membuat makar. Tapi ini sifat-sifat yang ketika disandarkan kepada Allah harus disebutkan ala wajhil muqabalah. Disebutkan mesti bersama-sama. Tidak boleh kita bilang Allah itu pembuat makar. Tidak boleh kita bilang seperti itu. Kita bilang Allah membuat makar kepada orang yang membuat makar. Harus disebutkan bersamaan. Adapun secara tersendiri tidak boleh. Sama dengan istihza. Istihza, mengolok-ngolok. Baguskah sifat mengolok-ngolok? Konotasinya negatif, ya kan? Tapi bolehkah disandarkan kepada Allah? Boleh? Boleh. Allah yastahzi'u bihim juga. Ketika mereka mengolok-ngolok, Allah juga mengolok-ngolok. Tapi ini adalah ala wajhil muqabalah. Sama dengan kaid. Apa kata Allah? Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka melakukan kaid dan aku juga, kata Allah, melakukan kaid. Ya. Ini perlu difahami, ya. Tapi ada sifat-sifat yang memang tidak boleh disandarkan kepada Allah, seperti al-khida. Itu tidak, ya. Mereka melakukan yakhda'un, ya. Allah juga menyebutkan, ya. Khida juga termasuk dibolehkan, ya. Allah mengatakan apa? Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Ya, mereka mencoba menipu Allah, padahal Allah sebenarnya yang menipu mereka. Ya. Ini sifat-sifat yang semacam ini yang kelihatannya negatif, tapi ketika disandarkan kepada Allah positif, tapi tidak boleh dikatakan itu sifat Allah bersendiri. Harus ala wajhil muqabalah. Ya, ini salah satu kaidah penting, ya, dalam asma wa sifat yang diajarkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jamaah sekalian, ini ancaman, ya, ancaman bagi mereka-mereka yang ingin melakukan makar di kota Madinah dan juga sekaligus penduduk Madinah. Ya. Terakhir, foto. Kita bahas dua hadis yang sama. Terakhir ini masalah kecaman bagi orang yang meninggalkan kota Madinah. الباب الذي بعده باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار. حديث سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح الشام وتفتح الشام
فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. Bab selanjutnya. الباب الذي بعده باب في المدينة حين يتركها أهلها. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العواف يريد عوافي السباع والطير وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغ ثانية الوداع خر على وجوههما. Ya. Jamaah sekalian, bab yang selanjutnya, babu at-targhib fil Madinah. Bab tentang anjuran motivasi untuk berada tetap di kota Madinah. Inda fathil amsar, ketika kota-kota sudah dibuka, negeri-negeri sudah ditaklukkan. Ada satu hadis dalam bab ini, hadis yang ke-876, hadis Sufyan bin Abi Suhair radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuftahul Yamanu, akan dibuka Yaman. Akan dibuka maksudnya akan ditaklukkan negeri Yaman. Fayati qaumun, lalu datang satu kaum, Yubisuna maksudnya dia menggiring kendaraannya. Bi ahlihim fayatahammalun, lalu mereka bersusah payah membawa bi ahlihim keluarga mereka. Waman ata'ahum, dan siapa saja yang mengikuti mereka. Wal Madinatu khairul lahum, padahal kota Madinah lebih baik bagi mereka. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka tahu. Wa tuftahu Syamu, dan juga akan dibuka, ditaklukkan negeri Syam. Fayati qaumun, lalu datanglah kaum, yubissuna, mereka menggiring kendaraan-kendaraan mereka, fayatahammaluna bi ahlihim, lalu mereka memikul, membawa serta keluarga-keluarga mereka, waman ata'ahum, dan kepada pengikut-pengikut mereka. Wal Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun, padahal kota Madinah itu lebih baik bagi mereka seandainya mereka mengetahui. Wa tuftahul Iraqu, dan juga negeri Irak akan dibuka, akan ditaklukkan. Fayati qaumun, datanglah satu kaum, datanglah beberapa orang, yubisun, menggiring kendaraan-kendaraan mereka, ya. Yubisun itu adalah yasuquna dawabahum, ya, mereka menggiring kendaraan-kendaraan mereka. Fayatahammaluna bi ahlihim, mereka memikul keluarga-keluarga mereka. Waman ata'ahum, dan siapa yang mengikuti mereka. Wal Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun, padahal kota Madinah lebih baik bagi mereka seandainya mereka mengetahui. Jamaah sekalian, ada beberapa pelajaran tentang hadis kita ini. Hadis ini adalah salah satu di antara mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara bukti kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau memberitahukan, mengabarkan sesuatu yang belum terjadi, tapi pasti terjadi. Ketika beliau sampaikan hadis ini, jangankan Syam, jangankan Irak, jangankan
Yaman. Mekah saja yang menjadi tempat mereka dahulu belum mereka taklukkan. Ya, belum mereka taklukkan. Ya. Tapi Nabi kita akan mengatakan tuftahu, akan dibuka, akan ditaklukkan. Artinya kita akan menguasai, kita akan tinggal di sana. Dan ini sama dengan apa? Hadis tentang pembahasan haji dulu. Apa itu? Pembahasan tentang miqat ya. Ketika beliau menjelaskan miqatnya penduduk Najd, miqatnya penduduk Irak, miqatnya penduduk Syam, beliau menyebutkan miqat itu banyak di antara miqat yang beliau sebutkan belum ditaklukkan, belum menjadi milik kaum muslimin, tapi beliau sudah mengabarkan bahwa akan datang orang haji lewat tempat-tempat tersebut. Nah, ini di antara bisyarah, kabar gembira dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa sebentar lagi, tidak lama lagi kota-kota tersebut akan menjadi bagian umat Islam. Di sini beliau mengatakan tuftahul Yaman. Negeri Yaman akan dibuka. Kata-kata fath itu buka, tapi maknanya adalah ditaklukkan, menjadi kekuasaan kita. Al-fathu itu adalah kemenangan, dibuka dan penaklukan. Jadi beliau sebutkan ada 3 tempat ini minimal ya, yaitu Yaman, lalu Syam. Apa itu Syam? Ya, Palestina dan sekitarnya, dan Irak. Ya, Irak. Itu akan ditaklukkan. Lalu orang akan datang ke sana. Ya, orang akan ketika mereka melihat, lalu mungkin mereka melihat negeri-negeri tersebut lebih menjanjikan, tanda kutip, dari sisi-sisi duniawi. Ternyata negeri Yaman atau negeri Syam atau negeri Irak lebih makmur, lebih banyak hartanya di sana, lebih menjanjikan kehidupan di sana, lebih nyaman cuacanya umpamanya, lebih enak hidup di sana. Maka ketika ditaklukkan, nanti sebagian orang mulai berpikir untuk meninggalkan kota Madinah, mengatakan kita sekarang pindah, karena mereka atau tempat-tempat tersebut sudah menjadi negeri Islam. Jadi tampaknya ini Madinah hanya untuk apa? Ditinggali sementara saja, ya. Karena belum ada tempat alternatif. Maka apa boleh buat? Ya seakan-akan gitu ya. Seakan-akan bahasanya gitu. Kita belum pergi ke kota-kota yang lain, apa boleh buat kita tinggal di Madinah saja. Karena Madinah saja negeri Islam. Adapun yang lainnya masih menjadi negeri orang-orang kafir. Pemikiran yang semacam itu keliru. Nabi kita mau mengatakan bahwasanya jangan dijadikan alternatif yang terpaksa kota Madinah. Bahkan dia adalah hal yang paling utama. Suatu saat, negeri-negeri yang lain sudah akan terbuka. Negeri-negeri yang makmur sudah terbuka dan menjadi bagian kaum muslimin. Dan orang pada mengarahkan keluarganya. Subhanallah, sampai-sampai dikatakan yubisuna. Ya, yubisuna artinya dia susah payah membawa kendaraannya, menggiring kendaraannya untuk pindah ke negeri Yaman, untuk pindah ke negeri Syam, untuk pindah ke negeri Irak, atau pindah ke Indonesia mungkin, atau pindah ke Amerika mungkin, dan tempat-tempat yang lainnya. Ya, kan dikatakan sudah aman kita beribadah di sana. Bahkan mereka ngajak juga keluarga mereka, biahlihim. Waman ata'ahum, bahkan mereka mengajak orang lain, termasuk anak-anak buahnya, ya siapa saja rakyatnya atau siapa saja yang menjadi pengikutnya. Jadi kabar dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya bukan ramalan ya, kita tidak menamakan sebagai ramalan. Ya, tapi dialah informasi ghaib yang dikabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa akan adanya pergerakan seperti ini. Pergerakan untuk mengajak orang meninggalkan kota Madinah karena sudah banyak alternatif tempat tinggal yang mungkin kita domisili di sana. Apalagi pertimbangan ini pertimbangan apa? Pertimbangan duniawi, ya pertimbangan duniawi. Jangankan tempat-tempat tersebut, jangan tempat tersebut. Ya, jangankan tempat tersebut, kota Makkah saja yang menjadi kampung halaman mereka,
ketika sudah ditaklukkan, apakah boleh mereka kembali di kota Mekah? Mereka tidak kembali lagi. Allah sudah memilihkan bagi mereka Madinah, tidak boleh lagi kembali ke kota Makkah. Ya. Dan ini peringatan ikhwas sekalian, bahwasanya kota Madinah kita tinggali bukan karena persoalan duniawinya, tapi karena keutamaan akhiratnya. Sehingga jangan ya sampai kita meninggalkan kota Madinah hanya karena pertimbangan-pertimbangan duniawi, panggilan-panggilan duniawi. Pertanyaan, apakah tidak boleh sama sekali meninggalkan kota Madinah? Apakah sahabat semuanya bercokol di Madinah, berdomisili di Madinah? Tidak. Ya. Tapi semuanya atas dasar apa? Untuk dakwah. Ya. Mereka mengadakan ekspansi. Tapi itu atas pengutusan dari Nabi kita SAW. Bukan kemauan-kemauan mereka sendiri. Rasulullah mengatakan kepada Mu'ad, pergi ke Yaman. Abu Musa pergi ke Yaman. Lalu diutus Abu Ubaidah. Nanti tinggal di Syam. Ya. Lalu ada yang ke Irak nanti. Abdullah bin Mas'ud dan sebagian sahabat-sahabat. Nanti menjadi penduduk Kufah, menjadi penduduk ini dan penduduk itu. Itu bukan kemauan mereka. Dan bukan karena pertimbangan-pertimbangan duniawi dengan dunia yang lebih menjanjikan di sana. Ya, itu tidak ada pada kamus para sahabat. Tapi itu atas pengutusan Rasulullah. Bahkan mereka ketika diutus, mereka pada hakikatnya sedih harus meninggalkan kota Madinah. Ya, apalagi meninggalkan Nabi mereka yang mereka cintai. Bayangkan seorang Mu'ad bin Jabal, seorang yang sangat cinta kepada Rasul dan sangat dicintai oleh Rasulullah, harus dilepaskan kepergiannya oleh Rasulullah untuk pergi ke Yaman. Ya, dan sahabat-sahabat yang lain juga begitu. Maka yang dalam hal ini dibolehkan. Adapun meninggalkan kota Madinah karena dikatakan kota Madinah panas, kota Madinah banyak ujiannya, kota Madinah tidak terlalu makmur, ini semua pertimbangan dunia yang tidak dibenarkan. Bahkan Rasulullah mengatakan, ini prinsip ya, kaidah umum, wal Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Dan ini berlaku secara umum ya. Jadi makanya kita selalu mengatakan bahwa ya ketika ya dulu bahasa kita ya, waktu kuliah di Madinah, banyak sudah ada alternatif. Kuliah juga di sini, kuliah di situ, kuliah juga di sini. Ya, baguslah. Tapi kita punya kaidah umum, wal Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Dan Allah mengatakan, ya ini prinsip yang penting ya. Allah mengatakan, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Ya. Jadi jangan kita sampai berpaling pandangan kita hanya karena persoalan duniawi. Kita tidak bisa bersabar dengan saudara-saudara kita, orang-orang yang beriman. Lalu kita mulai tertarik dengan panggilan-panggilan duniawi. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan. Dan begitu juga kaidah yang berlaku untuk kota Madinah. Tidak boleh ada orang meninggalkan kota Madinah hanya karena pertimbangan-pertimbangan yang semacam itu. Kata ulama kita, juga kadang dibolehkan untuk pertimbangan mencari rezeki selama memang atas pertimbangan-pertimbangan yang telah direkomendasikan ya. Dalam artian memang dia bukan karena benci kepada kota Madinah dan memang dia ada panggilan mencari rezeki yang juga bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Tapi hukum asal para sahabat yang dijanjikan atau yang diizinkan untuk meninggalkan kota Madinah adalah mereka yang memang mendapatkan penugasan untuk dakwah dan untuk memperluas wilayah Islam dan kaum muslimin. Ya, sekiranya dulu ya, untuk hadis yang berikutnya nanti insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.